baca dua ayat apa satu ayat dari Alkitab ini kitab suci agama lain, yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai Ustadz Nababan yang mencoba membuktikan kebenaran Islam dengan menjelekkan agama lain, mengukurnya dengan tes energik ya. Dimana teman-teman sekalian, dia akan menyuruh ya orang yang dia sudah siapkan ya untuk menunjukkan kekuatannya ya. Dan kemudian apakah kekuatannya itu tetap ada setelah baca Alkitab atau tidak ya. Nah teman-teman sekalian, seperti apa pembuktiannya ini? Apakah Islam yang benar ataupun Kristen yang benar? Mari kita melihat praktekum ya, sebuah pembuktian dari Ustadz Nababan berikut ini. Untuk menambah keyakinan Bapak Ibu bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar, saya minta tolong satu orang apa dua orang maju ke depan ke podium ini, anak muda yang badannya kekar dan baru makan lagi dia. Tolong maju dua orang yang tenaganya kuat, yang badannya kekar, tenaganya kuat, maju ke depan, dua orang saja. Kita peragakan di mana bukti kebenaran agama Islam supaya keyakinan kita bertambah mantap. Tolong dengan kesadaran pribadi maju dua orang saja. Kalau maju ke depan dua orang yang badannya kekar ya, silakan maju ke depan, dua orang saja. Ya, ini satu, siapa namanya? Mufadal. Wah, luar biasa. Coba menghadap, agak mundur dikit. Ada sini ya. Coba Bapak Ibu kita tes energi. Jadi kalau kita ingin membuktikan kebenaran agama Islam dan tidak benarnya agama yang lain, saya ingin buktikan lewat tes energi. Mana tangan kanan? Ya, coba sini dikit, agak aman. Begini bikin, agak ke kanan, ya, begini. Ya. Nanti tangannya akan saya tekan ke bawah sekuat-kuatnya, abang juga tahan sekuat-kuatnya dengan kekuatan energi. Ditahan ya. Kita peragakan. Kita tes dulu energi dengan beliau kosong. Keluarkan semua kemampuan. Saya akan turunkan tangannya, mampu tidak saya? Abang juga tahan. Sudah? 1, 2, 3. Ini baru makan kayaknya. Luar biasa. Energinya kuat sekali. Tidak sanggup saya menurunkan tangannya. Coba baca satu ayat apa dua ayat dari Alkitab. Baca dua ayat apa satu ayat dari Alkitab ini kitab suci agama lain, yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Yang bahasa Indonesia nya, yang mana aja? Ini boleh. Ya bebas saja, yang mana? Ya, boleh. Sebab beginilah firman Tuhan, Ya, ketahuan tidak pernah baca Alkitab. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan putus. Cukup. Kayaknya udah kaku dia. Sekarang kita tes lagi seperti tadi. Kalau tadi waktu kosong dia punya kekuatan yang luar biasa, punya energi. Setelah dia baca ayat tadi, apakah Bang Mufadal ini masih punya energi? Kita lihat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang langsung tenaganya, habis energinya. Coba abang baca Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaum. Cukup. Tahan lagi seperti tadi. Apakah harus sama kekuatannya, tidak boleh berubah? Apakah beliau masih punya energi lagi seperti waktu baca Alkitab? Kita coba. 1, 2, 3. Luar biasa. Ternyata apa yang abang rasa? Lega. Ada nggak perbedaan? Ada perbedaan? Waktu baca Alkitab tadi, Enggak ada. waktu baca Al-Quran ada nggak? Ada. Subhanallah. Ini bukan magic. Ini tidak rekayasa. Ini adalah sebuah kebenaran. Ini sebuah bukti. Ketika beliau baca Alkitab tidak punya energi, tapi ketika baca Al-Quran langsung punya energi. Ini adalah bukti kebenaran Islam. Allahu Akbar. Nah, teman-teman sekalian, itulah pembuktian sebuah kebenaran agama dari Ustadz Nababan atau ala Ustadz Nababan ya. Sangat lucu memang teman-teman sekalian, tapi inilah agama atau ajaran yang diajarkan oleh para ustadz-ustadz kandrun ya, yang mencoba membandingkan agama mereka dengan agama lain ya. Padahal teman-teman sekalian, bagi Kristen, pembuktian sebuah kebenaran agama itu tidak dinilai daripada sebuah energi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Nababan ini ya, seperti pembuktian dilakukan. Ini sepertinya cara-cara dukun ya untuk membuktikan sesuatu ya. Kalau begitu, saya menyarankan Ustadz Nababan untuk membuktikannya di depan pesulap merah ya. Bacakan Al-Fatihah ataupun Bismillah ataupun bacakan apapun ya. Apakah Anda kuat nanti atau tidak di depan pesulap merah ya? Kenapa demikian teman-teman sekalian? Karena memang itu juga lagi trending ya, bagaimana pesulap merah ini sangat menentang para apa namanya itu yang berkedok agama ini ya, dukun berkedok agama. Dan kalau kita melihat apa yang dilakukan Ustadz Nababan ini hampir sama saja teman-teman sekalian, dengan menggunakan Alkitab sebagai bahan lelucon di dalam masjid. Ini sebuah pelanggaran besar sebenarnya, karena sama halnya menghina, menistakan dan menjelekkan agama Kristen ya. Tetapi teman-teman sekalian, hukum ya tidak menyentuhnya. Lagi-lagi memang seperti itu ya. Tetapi apakah kita tinggal diam aja? Tentu tidak. Kita juga akan memberikan sebuah argumen, meluruskan dan juga menggunakan hak jawab kita untuk membela iman kita. Teman-teman sekalian, pertama-tama kita harus mengerti tentang agama. Bagi saya semua agama benar saja ya. Boleh benar, agama Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, Kristen, Katolik, ya ada 6 agama di Indonesia. Saya katakan semuanya benar, tergantung penganutnya lagi, ya. Tetapi bagi saya dan bagi Kristen, iman Kristen, tidak semua agama menyelamatkan, atau bisa saya katakan agama tidak menyelamatkan kita. Agama tidak menjamin kita masuk surga. Dan kalau kita bicara masalah agama Islam, teman-teman sekalian, yang dilakukan oleh Ustadz Nababan dan sejumlah orang yang ada di masjid, ya, mereka lupa kalau Nabi Muhammad saja sebagai pembawa agama Islam tidak menjamin bahwa dia itu akan masuk surga. Apalagi pengikutnya, apalagi Ustadz Nababan dan para jamaah, ya. Nah, teman-teman sekalian, apa yang dilakukannya ini sama saja menjelekkan kitab sucinya. Ya, dimana kitab sucinya itu ya digunakan untuk magic, digunakan untuk sebuah kekuatan, digunakan sebagai ilmu kebal, ya, atau apapun itu ya. Karena kita melihat juga para gus-gus ya yang melakukan hal yang sama dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, dan itu bisa menjamin kekebalan tubuh ya. Mereka bersolawat ya, dan mereka menjamin mereka tidak terluka saat mereka pakai pisau iris di tangan ya, tidak terluka mereka dengan membacakannya. Nah, teman-teman sekalian, sama halnya ini menjelekkan kepercayaannya dan juga kitab sucinya. Seakan-akan kitab suci digunakan untuk hal-hal demikian. Dan tentu saja orang-orang semacam Ustadz Nababan ini dan CS-nya akan berurusan dengan pesulap merah. Karena pesulap merah, saya lihat video-videonya tidak suka jika agama
yang digunakan untuk sebuah trik, digunakan dalam hal yang tidak baik ya, bahan lelucon seperti dilakukan oleh Ustadz Nababan ini. Nah, teman-teman sekalian, Alkitab itu ada untuk mengajarkan kita kepada hal-hal yang baik, supaya kita bisa memiliki akhlak yang baik, kita mengenal kebenaran, melakukan juga perintah Tuhan yang kemudian itu akan menjamin kita masuk di dalam kerajaan sorga. Ya, kita akan melihat 2 Timotius 3 ayat 16 teman-teman, yang berbunyi demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, Alkitab itu ada untuk apa? Untuk bermanfaat mengajar seseorang yang tadinya akhlaknya tidak baik, suka mencuri, suka membunuh, suka jahil, suka kata-kata kotor, suka menghina agama lain. Nah, ini diajarkan dia dengan lemah lembut supaya dia bertobat dari cara hidupnya. Kemudian berguna untuk menyatakan kesalahan dan juga memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan Ustadz Nababan, ini bukan sebuah kebenaran, ini sebuah sentimen, sebuah kebencian kepada agama Kristen dengan mengandalkan agamanya dan menjatuhkan agama lain. Padahal agamanya sendiri belum tentu benar. Seperti yang diklaimnya, bahwa agama satu-satunya paling benar adalah agama Islam. Padahal itu belum tentu benar. Karena keselamatan di dalam Islam itu masih insya Allah, masih mudah-mudahan. Bahkan Nabi junjungan kalian saja, Ustadz Nababan, itu tidak menjamin hidupnya masuk surga. Karena itu hak sepenuhnya daripada Allah. Ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, juga ke Alkitab, ya, sebagai petunjuk bagi kita. Karena Roma 1 ayat 16 berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Itu artinya teman-teman sekalian, bahwa Injil ini mampu membawa kita kepada keselamatan. Dan tentu saja Injil berbicara tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus, yaitu tentang kelahirannya ke dunia, tentang pelayanannya 3,5 tahun, kemudian tentang penyalibannya, penguburannya, dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Itu inti daripada Injil yang merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Maka tergenapilah Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada anaknya yang tunggal, ya, akan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16 itu berkata demikian, teman-teman sekalian, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Dan kalau kita membandingkan lagi teman-teman sekalian, bukan dari tes magic, kekuatan, dan hal-hal yang dilakukan oleh Ustadz Nababan, tapi satu pembuktiannya adalah bagaimana kitab suci itu otentik, ya. Bagaimana kitab suci itu memberikan gambaran yang baik bagi penganutnya, bagi yang beriman kepadanya. Itu yang paling utama. Bukan tes energik yang dilakukan oleh Ustadz Nababan, ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, juga pembuktiannya adalah apakah di dalam kitab suci tersebut menerangkan kepada kita sebuah jaminan yang kekal. Ya, seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nabi Muhammad pun sebagai junjungan Anda, Ustadz Nababan, tidak berani mengatakan bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup itu sendiri. Ataupun nabi-nabi sebelumnya, mulai dari Musa hingga sampai di Maleakhi.
Tidak ada yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Ini artinya Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah yang mampu menyelamatkan, yang menjadikan dirinya pintu untuk masuk dalam kerajaan surga. Itu sebabnya iman kepada Tuhan Yesus Kristus tidak mengecewakan, tetapi akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Nah, jadi teman-teman sekalian, firman Tuhan yang saya bisa bagikan pada sore hari ini berdasarkan cara Ustaz Nababan untuk membuktikan sebuah agama, itu kita bisa memberikan jawaban sesuai dengan ayat-ayat kitab suci yang saya sampaikan dan juga ajaran yang saya sampaikan. Dan kiranya hal ini boleh menambah wawasan kita dan juga memberikan kepada kita berkat. Dan tentu saja iman kita yang akan menyelamatkan kita di hari kiamat, ya, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia akan menjemput kita dan dia akan membawa kita ke sorga. Karena Yesus berasal dari sorga, dia pasti tahu jalan ke sorga. Jangan ikut nabi yang mengaku nabi tetapi tidak pernah ke sorga. Karena dia pastinya tidak akan sampai ke sorga. Tapi ikutlah Tuhan Yesus Kristus yang dari sorga itu sendiri dan mengajak kita untuk ikut dia dengan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ikutilah dia, maka kamu akan sampai kepada surga dan akan menikmati hidup yang kekal yang dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.